Yang sudah bergabung silahkan dibuka ya kameranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Alhamdulillah. Baik, semuanya dibuka kameranya ya, biar ustazah lihat ya satu persatu kesiapannya dalam sebelum pembelajaran ya. Ya, dibuka kameranya, nggak usah dimatikan ya kameranya ya. Nah, baik anak-anak ustazah, jadi hari ini kita lanjutkan ya materi kita. Nah, hari ini kita akan menganalisis sistematika dan kebahasaan. Nah, apa tujuan kita menganalisis sistematika dan kebahasaan untuk pembelajaran kali ini? Yaitu tujuannya adalah agar siswa itu mampu dalam menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Lalu yang kedua, siswa mampu menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Nah, jadi kita baca dulu ya. Ustazah mau yang baca si Ardea. Coba Ardea baca dulu, Ardea ini. Menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya dapat dimasukkan dalam genre teks eksposisi. Kamu pasti masih ingat fungsi teks eksposisi, bukan? Benar, teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Masih ingat jugakah kalian dengan Itu struktur teks eksposisi? Struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks kritik, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dalam teks kritik, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya sastra alasan yang logis. Penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Oke. Nah, anak-anak ustazah, waktu kelas berapa ya kita belajar teks eksposisi ya? Kelas 10 ya? Nah, jadi kelas 10 kita pernah belajar teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu banyak dia jenis-jenisnya. Ada dia teks pidato, kalau teks pidato pun sama dia seperti teks eksposisi strukturnya. Lalu kritik, esai itu juga bagian dari teks eksposisi ya. Jadi banyak anak-anak ustazah. Nah, karena kritik ini bagian dari teks eksposisi, maka sistematikanya pun sama ya anak-anak ustazah. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Perhatikan hasil analisis sistematika kritik capaian eksperimen novel Lelaki Harimau berikut ini. Nah, Ardea boleh lanjut lagi, Ardea? Ya, lanjut lagi ya. Yang sistematika itu pernyataan pendapat itu, lalu kutipan teksnya gitu. Sistematika pernyataan pendapat, kutipan teksnya, sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Berbeda dengan Cantik Itu Luka yang mengadakan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja. Lelaki Harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang dingin, terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Yang kedua, argumen. Kutipan teksnya itu yang pertama, di sana ada semacam kompromi antara semangat eksperimen dengan hasratnya untuk tidak terlalu memberi beban berat bagi pembaca. Rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Yang kedua,
Secara tematik, lelaki harimau tidaklah mengusung tema besar, menghadirkan filsafat atau fakta historis. Ia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Yang ketiga, pencerita seperti sengaja tidak membiarkan dirinya berdiri terpaku pada satu titik. Ia menyoroti satu tokoh, kemudian secara perlahan beralih ke tokoh yang lain. Iya, lanjut. Meski begitu, Yang keempat, meski begitu, lelaki harimau dilihat dari sudut itu, tetap saja menghadirkan kekhasannya sendiri. Selain pola alur yang demikian, mereka menggunakan kalimat-kalimat itu sebagai pintu masuk menghadirkan rangkaian peristiwa. ya lanjut. Yang kelima, hal lain yang Arini. juga ditampilkan Arini. dalam novel ini menyangkut cara bertuturnya yang agak janggal, tetapi benar secara semantis. Ia banyak menghadirkan metafora yang terasa agak aneh, tapi tidak menyalahi makna semantisnya. Kemudian ada penegasan ulang. Kutipan teksnya itu dalam beberapa hal lelaki harimau harus diakui berhasil memperlihatkan sejumlah capaian. Dia menjelma tak sekedar mengandalkan imajinasi, tetapi juga bertumpu lewat proses berpikir dan tidak eksploratif kalimat dengan berbagai kemungkinannya. Oke. Nah, jadi dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya struktur pada teks eksposisi itu sama seperti struktur yang terdapat pada teks kritik dan esai ya. Jadi yang pertama, Nana Ustazah sekalian, yang pertama adalah pernyataan pendapat. Nah, kira-kira coba siapa ya? Putri mana Putri? Buka kameranya. Putri ada? Ada Putri? Tes 1 2 3 tes. Ada? Ada nih namanya. Mana Put? Halo? Oke lah. Nah, coba dulu Siti Marhama. Siti Marhama. Ya, Siti Marhama biasanya pada pernyataan pendapat itu berupa apa? Siti Marhama di pernyataan pendapat ini. Pernyataan pendapat itu apa maksudnya Siti Marhama? Kalau kita membuat suatu teks yang apalagi berupa pendapat gitu kan? Coba. Apa pernyataan pendapat itu Marhama? Siti Marhama. Mana Siti Marhama? Ayolah jawab. Hah? Pendapat seseorang gitu, Suzan. Iya betul, ya kan? Kan kita membuat teks nih, ya kan gitu, nak ya. Kita buat dulu pernyataan pendapat. Nah, pernyataan pendapat itu pendapat si penulis pribadi atau orang lain? Coba. Iya, jadi pernyataan pendapat itu adalah pandangan umum, ya. Pandangan umum penulis terkait apa yang mau dibahas, terkait topik apa yang mau dibahas. Jadi pernyataan pendapat itu kalau dia misalnya kritik, ya dia tetap harus objektif, tetapi itu disampaikan penulisnya langsung, ya. Penulis dengan memakai sudut pandangnya sendiri. Biasanya Nana Ustazah pernyataan pendapat letaknya itu di paragraf pertama. Seperti ini, sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Kata eksperimen, ya, semangat eksperimen, ini adalah anggapan penulis. Karena dia belum kasih tahu bukti-buktinya, ya.
Dia bilang apa? Dia menilai bahwasanya novel tersebut memendam semangat eksperimen. Lalu dia katakan berbeda dengan Cantik Itu Luka yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja. Coba lihat, dia membandingkan dua karya di sini kan? Benar nggak? Ada dua perbandingan nggak di situ, Hunaisa? Ya, benar ya. Jadi itu semua menggunakan pendapat penulis, ya. Kita sebagai penulis nantinya berhak menilai apa yang mau kita bandingkan, apa yang mau kita nilai, baik itu nilai tentang apa kelebihan maupun kekurangannya, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya lelaki harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang dingin terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Nah, itu adalah bagian dari pernyataan pendapat ya. Tetapi biasanya di dalam sebuah kritik juga, kalau kritik ini kan dia kritik tadi ya, dia bisa yang awalnya itu apa tuh yang Ustazah katakan sinopsis ya anak Ustazah ya kan? Ada kan kritik itu buat sinopsisnya kan? Kalau saya kan nggak ada pakai sinopsis. Kalau kritik pakai sinopsis atau tidak anak Ustazah? Pakai. Nah, kritik itu kan pakai sinopsis, tetapi ingat enggak kalian, kalau dia sebelum sinopsis, alangkah lebih baiknya kita pakai pendapat kita dulu. Ya, bagaimana sudut pandang kita terkait misalnya karya tersebut, atau kita mau mengulas tentang bagaimana karya itu maksudnya sangat berpengaruh di masyarakat. Bagaimana misalnya suatu karya itu anak-anak Ustazah dapat dihargai di masyarakat. Ya, dapat dihargai di suatu masyarakat. Itu boleh. Jadi sebelum ada sinopsis, kita boleh membuat pernyataan pendapat kita sendiri, gitu ya. Nah, karena kita sudah pakai pendapat kita sudah membandingkan karya yang satu dengan yang lainnya, maka perlu pembuktian kan anak-anak Ustazah? Kalau pembuktian kita harus menggunakan apa? Iya, kita harus menggunakan argumen. Tadi dia mengatakan bahwasannya sebuah novel tersebut masih memendam semangat eksperimen. Ini maksudnya eksperimen yang bagaimana? Kan seperti itu ya kan? Apa rupanya yang dijelaskan, apa rupanya diungkapkan pada karya tersebut? Jadi argumen yang pertama adalah ada semacam kompromi antara semangat eksperimen dengan hasratnya untuk tidak terlalu memberi beban berat bagi pembaca. Rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Nah, Ustazah tanya sekarang, apa itu yang dimaksud dengan eksperimen? Iya, eksperimen itu apa? Mencoba ya, percobaan kan? Ya. Jadi ini merupakan salah satu pembuktian dari yang dijelaskan si penulis yang di atas tadi. Ya. Ya, bagaimana dengan hasratnya untuk tidak terlalu memberi beban berat bagi pembaca. Lalu rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Ya. Jadi sebenarnya di sini si penulis menilai bahwasanya walaupun kalimat yang dalam sebuah cerita tersebut sangat panjang, bahkan kita lelah dalam membacanya, tetapi seorang pembaca tidak akan merasa bosan. Kenapa? Karena dalam membaca itu walaupun dia panjang, kita tetap dapat yang namanya suatu suatu ketertarikan, ya, suatu maksud inspirasi, sehingga kita tidak bosan untuk membacanya. Itu maksud yang pertama. Jadi argumen di sini itu pembuktian atas pendapat yang pertama tadi ya, anak-anak Ustazah ya. Lalu yang kedua, secara tematiknya lelaki harimau itu tidaklah mengusung tema besar, pemikiran filsafat atau fakta historis. Ia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Ustazah tanya, yang kedua ini menurut kalian ini benar-benar ada nggak di dalam karya tersebut? Dia tahu kan tidak mengusung tema besar, ada pemikiran filsafat atau fakta histori, dia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Kira-kira ini pendapat penulis atau memang udah ada di cerita tersebut? Lalu disimpulkan penulis.
Coba. Apa? Ini merupakan apanya? Pendapat penulis berdasarkan data-data yang ada di buku, atau hanya pendapat dari hati dan pikirannya saja? Yang mana yang betul? Iya, pendapat yang dia dapatkan dari datanya itu dia ambil dari buku. Contoh, kita udah baca nih ya novel Lelaki Harimau ini atau cerita Lelaki Harimau ini. Ternyata kita bisa menyimpulkan, iya memang ternyata ceritanya itu tidak hanya mengusung tema besar, pemikiran filsafat atau fakta historis, tetapi dia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Dari mana dia tahu kalau cerita tersebut memang menceritakan tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil? Dia baca nggak tuh novelnya? Baca kan? Nah, iya karena dia baca dan ini ada datanya, memang seperti itu. Anak-anak ustazah, berarti ini dia ambil datanya memang dari novel tersebut ya. Lanjut yang ketiga, pencerita seperti sengaja. Nah, di sini dia menilai apanya, bukan karyanya lagi ya. Kalau udah pencerita, berarti siapanya nih yang dinilainya? Iya, penulisnya. Ini argumennya, ini pembuktiannya ya. Pencerita seperti sengaja tidak membiarkan dirinya berdiri terpaku pada satu titik. Ia menyoroti satu tokoh, kemudian secara perlahan beralih ke tokoh lain. Nah, jadi anak-anak ustazah, ini adalah penilaian untuk si penulisnya. Jadi kalau kita mau buat kritik, kita tidak hanya menilai karyanya aja. Kalau karya kan dia meliputi isinya, lalu unsurnya ya kan, lalu temanya misalnya, seperti itu. Tapi kita juga bisa misalnya menilai tentang covernya, sampul bukunya pernah kan dinilai kan, kayak gitu kan, sampul bukunya entah warnanya terlalu tua gitu kan. Lalu juga kita bisa menilai si penulis. Bagaimana seorang penulis bisa mengembangkan alur cerita menjadi menarik dan tidak membuat pembaca itu bosan. Itu bisa kita nilai. Jadi intinya sebuah kritik tidak harus kita nilai karyanya saja, tetapi orang yang menciptakan karya tersebut pun bisa kita nilai ya. Dia mengatakan bahwasannya si pencerita tersebut dia tidak terpaku pada satu titik ya. Dia itu secara bergantian, dia misalnya menyoroti tokoh ini, kemudian dia bisa beralih ke tokoh lain. Seolah-olah penulis tersebut dia tahu semuanya tentang tokoh tersebut, ya kan? Dia seolah-olah tahu tentang tokoh pertama, kedua, ketiga. Itulah namanya sudut pandang orang ketiga. Itu maksudnya di sini. Kalau sudut pandang orang ketiga dalam suatu cerita, itu seolah-olah penulis itu dia mengetahui, ya, mengamati, ya, tokoh-tokohnya. Lalu yang keempat, argumen yang keempat, dilihat dari sudut itu tetap saja menghadirkan kekhasannya sendiri. Selain pola alur yang demikian, Eka menggunakan kalimat-kalimat itu sebagai pintu masuk menghadirkan rangkaian peristiwa. Nah, kalau ini penilaian untuk apanya anak-anak ustazah? Isinya atau apanya? Luar dari isi? Coba, ini dia menilai apanya? Meski begitu, Lelaki Harimau dilihat dari sudut itu tetap saja menghadirkan kekhasannya sendiri. Selain pola aliran demikian, Eka menggunakan kalimat-kalimat itu sebagai pintu masuk menghadirkan rangkaian peristiwa. Coba, itu iya, dia menilai isinya, yaitu alur yang dikembangkan ya, sehingga mudah untuk dipahami si pembaca. Nah, inilah tadi pembuktiannya anak-anak ustazah. Jadi, kalau kita memang mau menilai suatu karya itu bagus, kita harus buktikan dari sudut mananya. Contohnya si Tasya mau misalnya menilai atau membuat teks kritik tentang cerita apapun ya, misalnya cerita ataupun sebuah lukisan ya, karya seni.
Ya terserah, dia harus membuat argumennya. Kalau dia mengatakan lukisannya itu sangat indah dipandang, ya tidak membosankan, apa yang membuat tidak membosankan? Misalnya dengan gradasi warna yang sesuai, ya kan, dengan pemandangan yang terlihat menarik, seperti misalnya ya dengan gambar pegunungan yang tidak seperti biasanya, terlihat ada matahari tertimpa di belakangnya. Itu bisa jadi salah satu argumen dalam menilai sebuah karya lukisan. Nah, jadi tidak asal saya suka, saya tertarik, saya kagum, tidak sekedar itu, tetapi harus kita kembangkan apa yang kita suka, apa yang kita kagumi, dan apa yang membuat kita tertarik pada karya tersebut, ya. Jadi harus seperti itu, harus detail. Kalau kita pun mengagumi seseorang, kita pasti detail dari apanya kita mengagumi, kan seperti itu. Ya, apalagi karya, kan gitu anak-anak ustazah. Paham sampai di sini? Ya. Jadi itu ya. Yang terakhir ada yang namanya penegasan ulang. Jadi kalau penegasan ulang ini adalah bagian akhir, ya. Kesimpulan ya anak-anak ustazah, contohnya dalam beberapa hal laki harimau harus diakui berhasil memperlihatkan sejumlah capaian. Ia menjelma tak sekedar mengandalkan imajinasi, tetapi juga bertumpu lewat proses berpikir dan tindak eksploratif kalimat dengan berbagai kemungkinannya. Nah, jadi ini merupakan kesimpulan yang diberikan oleh si penulis, ya. Ini bebas aja penulis yang memberikan. Nah, anak-anak Ustazah takut lupa, minggu lalu Ustazah nggak ada ngasih tugas kan? Minggu lalu Ustazah ada kasih tugas nggak? Enggak kan? Nah, jadi untuk minggu depan kalian boleh baca ini ya. Untuk maksudnya untuk tugas ini ya, minggu ini kalian baca ini dulu. Nampak nggak anak di monitor? Judulnya 10 murid baru Laskar Pelangi. Nampak ya. Nah ini, tapi di sini kita disuruh membuat kritiknya, nggak apa-apa lah ya. Tapi di sini disuruh buat kritiknya pula. Oh, ini cocok untuk praktek lah, ini nggak cocok ini. Nanti aja. Gak usah itu ya, itu cocok untuk apa namanya? Untuk praktek itu cocok karena udah menulis kritik. Jadi Ustazah mau kalian cari struktur ya, dibuat tabel, tapi Ustazah mau argumennya 2 aja ya, nggak usah panjang-panjang. Pernyataan pendapatnya 1 kalimat ya, lalu argumennya 2 kalimat, penutupnya 1 kalimat aja. Jadi nggak usah panjang-panjang anak-anak Ustazah. Ustazah mau kalian cari yang ini ya. Ini teks yang ayat-ayat itu, cinta itu, tahu kan nak? Halaman berapa kemarin yang ayat-ayat cinta itu? Ini udah. Loh, yang ayat-ayat cinta kemarin itu ada kan? Nah itu ya, ada buku kalian kan? Cari strukturnya anak-anak ustazah. Struktur yang kayak tadi, dibuat tabel yang